Dan begitulah ceritanya Bayu. Maaf ya, ceritanya agak gak enak. Hehe. Hah? Melisa, hidupmu berat sekali. Teman-temanmu kok pada gitu sih? Pantesan kamu suram banget di sekolah. Si Alvin bajingan. Awas aja kalau ketemu gue lagi. Gue pukul dia lebih keras lagi. Hah? Lebih keras lagi? Emangnya kamu pernah mukul Alvin? Hah? Ya pernah lah. Pas kamu lari tadi, udah aku pukul dia. Sumpah nyebelin banget mukanya, kayak minta dijadiin samsak. Hah? Kok kamu mukul dia sih Bayu? Nanti kamu bisa dapat masalah loh. Hah? Dapat masalah? Oh iya, kamu tadi bilang dia anak orang berpengaruh ya? Ya mana aku tahu Melisa dia anak siapa. Uang kamu ngasih taunya aja barusan pas cerita. Mukanya ngaselin ya aku pukul deh. Padahal aku lari tadi biar kalian gak ribut. Kamu malah nyari ribut sendiri. Mandiri sekali. Gimana ini? Ya udahlah, gak apa-apa. Sekalipun aku tahu dia anak siapa, kayaknya tetap bakal kupukul deh. Habisnya ngeselin banget orangnya. Kalaupun aku nanti dapat masalah ya udahlah, tinggal dihadapin aja. Di penjara pun kayaknya aku gak masalah. Toh udah gak ada lagi yang pengen ku kejar di hidup ini. Tapi BTW, makasih ya udah mau nyeritain semuanya ke aku. Pasti berat untuk kamu nyeritainnya, karena itu kayaknya akan membuatmu teringat kembali dengan hal buruk yang kamu alami dulu. Tapi kamu tetap cerita. Makasih ya. Aku jadi paham kenapa kamu begini. Enggak apa-apa. Entah kenapa kalau ke Bayu, aku tidak merasa berat menceritakannya. Melisa. Dengar ceritamu tuh kok kayaknya konyol banget. Hah? Bukan kamunya yang konyol ya, tapi teman-temanmu itu loh. Kok bisa-bisanya gitu percaya sama orang kayak Alvin? Gara-gara satu cowok doang, satu sekolah musuhin kamu. Bahkan gurunya juga gak peduli ada pembulian. Aduh, kayak konyol banget orang-orang di sekolahmu dulu tuh. Iya udahlah, udah terlewat juga. Terus kamu juga Melisa. Hah? Bisa-bisanya kamu menganggap semua masalah itu penyebabnya gara-gara kamu cantik. Iya kan memang kayak gitu. Ya, terus kalau misalnya emang itu penyebabnya, kamu pikir dengan ngebikin rambutmu ada di tengah kayak gitu jadi bikin kamu jelek? Enggak, Melisa, kamu tetap cantik. Justru kalau rambutmu digituin, jadi mirip si Aris dari Bulu Archip atau Nakanamiku dari Gotobun. Lihatlah mereka, apakah mereka jelek? Enggak. Ya walaupun mereka kartun sih, tapi ya mereka cantik sama kayak kamu. Tapi satu hal yang ingin aku bilang. Please lah Melisa, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Semua yang kamu alami di masa lalu itu bukan salahmu. Kamu gak salah apa-apa. Itu teman-temanmu aja yang geblek, gampang banget kemakan hoak. Lagi pula, sekarang kamu kan sudah berada di lingkungan yang baru. Teman-temanmu yang geblek itu sudah gak ada. Jadi kamu seharusnya gak perlu takut lagi untuk jadi dirimu sendiri. Ya. Tapi gimana kalau misal kejadian yang sama terulang lagi? Dulu juga semuanya baik-baik aja di awal, tapi kemudian... Melisa, kamu memang belum banyak kenal sih dengan teman-teman di kelas. Tapi aku bisa bilang orang-orang di sekolah kita baik-baik kok. Kamu kan udah kenal beberapa. Ada Rahmat, ada Putri, ada Arin. Mereka semua orang-orang baik. Kamu kan kenal sendiri sama mereka. Masa iya kamu berpikir mereka bakal jahatin kamu? Lagi pula ya Melisa, kamu gak perlu khawatir. Kalaupun misalnya kejadian di masa lalu terulang lagi, dan bahkan semua orang di dunia ini memusuhimu, kamu tenang aja. Karena masih ada aku yang sampai kapanpun akan selalu ada di pihakmu. Wis, cantiknya. Ini? Ya, itu jepit rambut yang kamu coba tadi di toko aksesoris. Sebenarnya aku pengen ngasih ini pas di sekolah aja sih. Tapi kayaknya sekarang aja deh ku kasih. Soalnya menurutku kamu cocok banget pakai itu. Apa benar sekarang aku bisa jadi diriku sendiri?
Bisa Melisa, ya kali gak bisa. Aku gak perlu bersembunyi lagi. Gak perlu, 100% gak perlu. Kalau nanti berakhir seperti dulu lagi gimana? Gak bakal. Kalaupun itu terjadi, seperti yang ku bilang tadi, kamu masih punya satu orang yang akan selalu ada di pihakmu, yaitu aku. Jadi kamu tenang aja, oke? Intinya, apa yang terjadi di masa lalu, ya udahlah, biarin aja berlalu. Dan sekarang, fokus aja ke masa depan, ya? Ya udah yuk, balik. Kasihan si Aren kita tinggalin dari tadi. Melisa sama Bayu mana sih? Udah aku beliin es krim juga malah ngilang. Udah lumayan lama mereka ngilang. Sebaiknya aku cari aja deh mumpung es krimnya belum cair. Loh, itu kan Bayu, Melisa. Ya elah, kalian kemana aja? Kok ngilang sih? Udah aku beliin kalian es krim padahal loh. Es krim model baru kah itu? Kalian lama sih, jadi aku makan biar gak bosan. Iya, gak apa-apa sih. Itu kan belinya pakai duitmu juga. Terus kalian sebenarnya kemana? Khawatir aku loh, takut kalian dimaling. Tadi kami habis dikejar anjing soalnya. Jadi lari lumayan jauh deh. Di sini ada anjing. Di mana? Aku alergi anjing. Gak ada. Gak bakal kesini dia, tenang aja. Beneran? Beneran. Tunggu. Melisa, aku baru nyadar. Kamu pakai jepit rambut. Itu kan jepit rambut yang ada di toko tadi. Kok kamu bisa pakai? Bukannya kamu gak jadi beli tadi? Tahu nggak Arin? Melisa ternyata diem-diem beli loh tadi. Cuma malu aja takut gak cocok katanya. Jadi bilangnya gak jadi beli. Padahal mah di belakang tetap beli. Bayu? Loh iya ta? Ih Melisa, ngapain malu sih? Jujur aja ya, menurutku kamu lebih cocok begini daripada rambutmu ada di tengah. Kelihatan lebih cantik. Gak usah malu Melisa. Nanti di sekolah kamu juga pakai ya, oke? Iya. Oke malu segala wong cantik-cantik begini. Melisa. Di sini kau rupanya, Gue nunggu di kosan sampai sekarat dan lu malah main-main di sini. Mana nasi gue? Sabar mat. Kok lu bisa ada di sini sih? Bacot, gak penting itu. Mana nasi gue? Iya, ini OTW beli gue. OTW beli? Lu lupa pasti kan, Gak lupa, woi, lu nya aja yang gak sabaran. Baru keluar 2 menit juga. 2 menit? Lu tahu gue nunggu di kosan kelaparan sampai mau mati, Lu pikir nonton gue kayak tadi gak bikin gue mati? Untung aja ini anime komedi, coba enggak, udah mati gue. Bacot wibu, mana nasi gue cepet? Kalian udah. Ada apa ini? Kok berantem sih kalian? Itu Rin, si Bayu jingan ini disuruh beli nasi malah keluyuran gak jelas. Kelaparan gue di kosan. Ya elah, baru berapa menit juga udah kelaparan. Lemah lu anjir. Malah bapak kau lemah. Sini lu berantem kita, gue tunjukin siapa yang lemah. Bejir, lu ngaku kelaparan tapi masih punya power buat berantem ya? Udah. Kalau cuma soal makan, kita kan emang udah mau pulang nih. Gimana kalau sebelum pulang, kita makan dulu? Aku tahu nih tempat yang enak. Nanti Rahman ku traktir deh. Hah? Ditraktir? Serius Arin? Iya serius. Yeay, makan gratis. Woo! Kayak gini doang bisa bikin kamu seneng ya. Tapi makan di mana ini? Jauh dari sini kah? Apa aku perlu ngambil motor? Ku parkir deket sini soalnya motor gue. Deket ini kok tempatnya, jalan kaki juga sampai. Kalau aku sama Melisa gimana? Ditraktir juga kan Arin? Oh maaf, ini khusus Rahmat. Kalian kan tadi udah ku traktir ramen. Jadi kalian bayar sendiri ya kali ini. Gak mahal kok tempat yang ini. Bangke, jadi di saat teman lu kelaparan di kosan, lu malah makan gratis tadi. Hehe, rezeki bro, jangan ditolak. Tapi Rahmat, sebelum ku traktir, aku minta tolong sesuatu, bisa kan? Bantuin apa? Bantuin bawain belanjaan. Kok gini? Iya, di dunia ini gak ada yang gratis bro. Tuh denger, gak ada yang gratis. Bacot wibu, ini semua gara-gara lu. Mampus jadi babu lu sekarang. Haha. Melisa, yuk. Kamu gak buru-buru pulang kan? Ayo Melisa cepet, berat ini.
Yuk. Kamu masih punya uang buat bayar sendiri kan, Melisa? Punya dong. Uluran tangan yang kurahi itu menjadi tanda dimulainya masa depan yang baru. Terima kasih sudah mau menerima keberadaanku.